Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, kita bisa berkumpul lagi di acara webinar bulanan yang dilaksanakan oleh Gozali Project Indonesia yang kali ini eh, akan eh, narasumbernya adalah Pak Hendro Tanjung, MBA PhD dalam eh, dengan materi metodologi penelitian ekonomi Islam. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Henry. Selamat berjumpa kembali Pak. Ya, Dan selamat teman-teman juga Rida. sekalian, ya Pak. Dan teman-teman sekalian, terima kasih atas kesempatannya untuk berhadir di kegiatan kajian kali ini. Jadi metodologi penelitian ekonomi Islam dalam mungkin eh, masih banyak pertanyaan-pertanyaan di antara kita. Sebenarnya ekonomi Islam ini, dalam ranah ekonomi Islam itu bagaimana sih kita dapat menelitinya gitu ya? Karena di sebagian eh, orang gitu, sebagian akademisi menganggap bahwasanya penelitian-penelitian yang dalam ranah ekonomi Islam itu masih eh, untuk kalau dikaji dengan pendekatan kuantitatif kayaknya masih nanti dulu gitu karena dianggap eh, sistem dari ekonomi Islam sendiri seperti belum terbangun. Jadi alangkah baiknya untuk dapat meneliti dengan pendekatan kualitatif. Nah, melalui kajian kali ini kita coba mendengarkan bagaimana sebenarnya ketika kita nanti ingin meneliti sesuatu yang berada di ranah ekonomi Islam itu sebaiknya kita menggunakan pendekatan yang bagaimana kualitatifkah atau kuantitatif atau mixed method atau ada cara pendekatan yang lain sehingga kita dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pembaca hasil dari penelitian kita. Mungkin tidak berlama-lama supaya kita dapat mendengarkan agak lebih mendalam. Kepada Pak Henry, saya persilakan waktunya. Ya, Sebelumnya, bagus sih. iya, saya perkenalkan dulu Pak Henry. Ya, silakan silakan. Pak Henry Tanjung, MBA PhD. Beliau adalah penulis buku metodologi penelitian ekonomi Islam. Beliau juga komisioner Badan Wakaf Indonesia, Associate Professor of Islamic Economics Ibn Khaldun University, dan Master Philosophy in Islamic Economics and Doctor Philosophy in Islamic Economics International Institute University, Islamabad, Pakistan. Berikut biodata singkat dari Pak Hendro Tanjung. Oke, baik, makasih. Eh, Kalau harahap itu sebutnya borhab, ya, boru harahap. Siapa? Ya, baik, makasih ya. Eh, Waktu saya berapa lama nih, Rida? Sekitar 30 menit, Pak. 2 menit ya. Oke, Ya, baik. Pak. Saya diminta bicara metodologi penelitian ekonomi Islam. Saya mikir apa yang mau saya sampaikan ini? Ya udahlah, isi buku aja. Ini Ya. anaknya nulis buku ya. Eh, ini buku ini saya tulis edisi kedua. Ini terbitan tahun 2018 ya. Edisi pertama 2014. Harusnya sih tahun lalu sudah edisi ketiga nih ya, 2022 ya. Kan tiap 4 tahun ya. Tapi ini udah 2023 masih belum juga. Sepertinya tahun depan ini edisi ketiga nih ya. Sebab ada beberapa yang belum masuk yang harus dimasukkan ya. Tapi nanti jadi khawatirnya tadi jadi tambah tebal. Sekarang aja udah 443 halaman ya. Kalau tambah lagi jadi berapa halaman gitu ya. Tapi anyway kita cobalah ya menggali tentang ini ya. Eh, Pertama-tama terima kasih nih atas undangannya ya. Mbak Lisa, Borhab ya, Boru Harahap ini yang luar biasa ini ya, rajin ya. Dan teman-teman Zul ya, Zulkarnain,
dan teman-teman daripada The Ghazali Project ya. Ini kalau bisa bikin webinar bulanan itu secara reguler itu udah hebat kali itu ya. Nah, mantap kali lah kata orang Medan ya. Jadi bisa terus menginspirasi teman-teman di ekonomi Islam ya. eh Tadi sudah dibacakan ya, tapi mungkin ada yang belum, yang agak kelewat ya. Pertama, Syariah Supervisor Boards of some Islamic Financial Institutions ya. Jadi tidak hanya pengalaman di bidang riset, juga di bidang industri ya. Kemudian di bidang riset menjadi World Zakat Research Committee ya. Jadi Komite Riset Zakat Dunia ini ditetapkan pada tahun 2000 berapa ya? 14 kalau saya nggak salah. Ya. Nah, itu untuk pengalaman di bidang riset. Kemudian uh, ini isi buku ini ada 10 bab ya. Jadi mulai daripada metode dan prosedur penelitian ya. Itu jadi buku ini saya bagi dua bagian ya. Bagian pertama metode dan prosedur. Nah, ini ada 10 bab. Mulai daripada bab 1 perkembangan jenis manfaat dan tahapan, bab 2 berpikir ilmiah, bab 3 topik dan permasalahan, bab 4 fungsi teori, bab 5 metode riset dasar, bab 6 hipotesis, bab 7 teknik contoh, bab 8 nes data, bab 9 proses penelitian, dan bab 10 isi laporan penelitian. Lalu kemudian pada bagian kedua kita sudah bicara tentang metodenya, apa yang kita pakai ya. Metode penelitian pilihan beserta contoh penerapannya. Bab 11 kita ambil ANP ya, Analytical Network Process, dengan contoh analisis faktor-faktor yang pengaruh tidak diterapkan dari pembayaran akad bayi asalam di Bank Syariah di Indonesia. Nah, ini kita memakai software super decision ya. Yang bab 12 Factor Auto Regression Model atau VAR VSM ini dengan judul contoh dalam suplemen pengaruh instrumen moneter terhadap stabilitas besaran moneter dalam sistem moneter ganda di Indonesia. Ini memakai Evius ya, softwarenya Evius. Kemudian data development analysis, suplemen bab 13 ya, analisis efisiensi organisasi pengelola zakat nasional dengan perangkatan data beranalisis, ini makanya frontier analysis ya softwarenya. Kemudian bab 14 SEM ya, structural equation modeling, itu suplemen bab 14-nya peran orientasi kewirausahaan sebagai mediasi antara pendidikan dan minat berwirausaha pada mahasiswa ya. Nah, ini kita pakai softwarenya itu kok lupa saya. SEM kita pakai metodenya two stage ya. Tapi sebentar. Saya lihat dulu. PLS ya, PLS ya. PLS. Eh, ya, ya, ya. Baik ya. Jadi terus yang terakhir glosarium dan indeks ya. Nah, saya nggak mungkin bahas semua, tapi saya coba membahas di topik dan permasalahan penelitian ya, karena ini yang menjadi persoalan di kita. Apa sebenarnya yang eh, penting ya? Apa sebenarnya yang menjadi topik? Apa sebenarnya yang menjadi tren ya? Dan bagaimana kita mengurai ya
Bagaimana kita mendekati persoalan-persoalan ya. Nah, ini ada 5 pokok bahasan. Perbedaan topik dan permasalahan penelitian, tahapan penelitian, jenis permasalahan penelitian, sumber permasalahan penelitian, dan bagaimana membuat perumusan masalah, dan terakhir refleksi ya. Jadi teman-teman sekalian, kita harus bedakan antara topik dengan permasalahan ya. Jadi kalau topik itu sesuatu yang menjadi perbincangan ya, dia dapat berupa kumpulan permasalahan atau tujuan tertentu ya. Sementara permasalahan adalah suatu hal yang dipertanyakan dan menghendaki solusi atau jawaban atau keputusan. Nah, suatu topik dapat terdiri daripada satu atau dua atau lebih daripada permasalahan, tergantung pada luas tidaknya topik yang dipilih. Ya. Nah, sedangkan permasalahan pada umumnya diurai menjadi beberapa jumlah poin pertanyaan. Ya, permasalahan dapat beragam tergantung apa saja masalah yang ingin dicari jawabannya. Ya. Nah, misalnya contohnya ya, topiknya mengurai masalah pengolahan dana zakat di Indonesia. Ini tentang zakat. Jadi topiknya adalah pengolahan dana zakat. Nah, permasalahannya bisa saja kita buat 3 ya contohnya. Misalnya apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam pengolahan dana zakat di Indonesia. Apa masalah utama dalam pengolahan dana zakat di Indonesia? Solusi apa saja yang dapat diberikan untuk menyelesaikan masalah pengolahan zakat dana zakat di Indonesia? Ya, jadi mulai masalah, kemudian dari masalah itu dipilih masalah utama, lalu dicarikan solusi. Jadi itu contoh ya. Jadi topik itu bisa kumpulan masalah. Nah, yang harus diperhatikan dalam memilih topik, pertama sebaiknya dalam jangkauan, ya. Jadi topiknya masih bisa kita manage, ya. Yang kedua tersedianya data, ya. Jangan sampai begitu kita meneliti datanya tidak ada, ya. Yang ketiga menarik untuk diteliti, interesting, ya. Jadi begitu orang baca judulnya, orang langsung ingin tahu apa hasilnya, misalnya. Yang keempat cukup penting, ya bisa saja merupakan persoalan dulu misalnya ketika COVID ya. Nah, semua bicara COVID, ya itu cukup penting karena itu masalah yang kita hadapi. Yang kelima dapat diselidiki. Yang keenam, peneliti memiliki kemampuan ya dan ketertarikan. Jadi selain dia mampu, dia tertarik. Ya. Nah, apa itu indikator kemampuan? Ya, menurut Saunders, Thornhill, dan Lewis paling tidak ada 6 indikator kemampuan itu. Punya pengetahuan, ada ketertarikan, punya kemampuan meneliti, punya kemampuan menyelesaikan penelitian dalam konteks tertentu, punya kemampuan keuangan dan sumber daya, dan juga kemampuan dalam akses data. Ya, jadi kalau 6 ini nggak dipunyai, nggak dimiliki, berarti peneliti belum memiliki kemampuan. Ya, nah ini jadi banyak hal-hal yang memang perlu kita perhatikan dalam hal penelitian ya. Wabil khusus penelitian tesis ataupun disertasi. Jadi banyak pengalaman saya ketika membimbing tesis maupun membimbing disertasi, itu mahasiswa yang tidak selesai ya, kemudian dia drop out, baik di S2 maupun di S3, bukan karena tidak pinter ya, mereka pinter-pinter, ya, jago-jago, ya. Tapi apa persoalannya? Mereka tidak selesai dalam membuat tesis atau disertasinya karena terlalu banyak pekerjaan yang mereka lakukan sehingga mereka tidak fokus, sehingga dalam kurun waktu tertentu itu tidak bisa mereka selesaikan ya. Kalau sekarang itu S2 itu maksimal 4 tahun, lewat 4 tahun DO ya. S3 itu maksimal 6 tahun, lewat 6 tahun DO. Itu kalau aturan sekarang ya. Jadi semakin dipercepat, yang tadinya 7 tahun misalnya untuk drop out S3 sekarang jadi 6 tahun. Ini tahapan penelitian dari mulai perumusan masalah, membuat rencana, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan. Ya. Nah, jadi ada 3 jenis permasalahan. Pertama, masalah untuk mengetahui status, ya, dan mendiskusikan fenomena. Ya. Ini level level skripsi lah ya, mengetahui keadaan, mengetahui fenomena, ya, berapa banyak, sejauh mana, apa, bagaimana gitu ya. Nah, ini misalnya
peneliti ingin mengetahui tentang sistem pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah B. Ya, maka pertanyaan perumusan masalah yang dapat diangkat misalnya bagaimana prosedur pembiayaan dana talangan haji di Bank Syariah B. Jadi kepada how to-nya, ya, kepada how to-nya. Kemudian yang kedua, jika peneliti ingin mengembangkan hasil penelitian dan tidak hanya terfokus pada prosedur, maka dia bisa mengajukan rumusan masalah yang kedua, bagaimana kesesuaian praktek, ya, pembiayaan dana talangan haji dengan syariah compliance, apakah sudah syariah atau tidak. Itu juga lagi-lagi melihat langsung, ya. Ini namanya mendeskripsikan masalah untuk mengetahui atau mendeskripsikan fenomena. Nah, yang kedua ini lebih ini daripada yang pertama, lebih tinggi, yaitu mulai membandingkan dua buah fenomena atau kita sebut dengan komparasi, ya. Nah, ini bisa S1, bisa juga S2, ya. Dan ini meneliti bagaimana mencari persamaan dan perbedaan fenomena, dan selanjutnya dicari arti dan manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut, ya. Membandingkan dua fenomena, misalkan sebelum sesudah, misalkan, ya. Jadi ketika Bank Syariah spin off, tadinya UUS terus spin off. Nah, kita mau lihat sebelum spin off dengan sesudah spin off bagaimana kira-kira efisiensinya, itu bisa kita lakukan, ya. Itu levelnya bisa S1, bisa S2, ya. Jadi ini sudah banyak dilakukan sudah banyak juga dikerjakan dalam tesis-tesis, ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, yang ketiga, ini sudah bicara kausalitas, ya, mencari hubungan fenomena antara dua fenomena, ya. Ini juga disebut dengan correlation. Apakah terdapat hubungan antara A dengan B? Adakah ada hubungan antara zakat dengan kemiskinan? Adakah hubungan antara wakaf dengan bangunan dan sebagainya? Ya, atau hubungan kausal. Apakah nilai suku bunga berpengaruh terhadap nisbah, misalnya seperti itu. Dan ini variabel dependennya bisa banyak, ya. Variabel independennya bisa banyak, ya. Bisa ya X1 sampai X5 misalnya. Bisa juga memakai vector autoregression model dengan konsep A teoritis, atau juga memakai SEM, ya, structure equation model ketika kita sudah mengetahui teorinya. Jadi ini lebih kepada yang lebih sophisticated, ya. Ini biasanya dipakai untuk S2 maupun S3, ya. Namun ada juga yang saya lihat S1 pakai ini, ya, di PB juga. Di PB saya lihat ada S1 yang pakai ini, ya. Nah, tapi itulah kira-kira jenis masalah yang diuraikan oleh Ari Kunto, ya. Nah, lalu sumber permasalahan penelitian itu seperti apa? Nah, masalah dapat dikatakan berkualitas jika ada 4 tuh. Nilai penemuannya tinggi, ya. Kalau di disertasi doktor disebut dengan novelty, ya. Yang kedua, masalah itu sedang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kita solving problem, ya. Misalnya ketika kemarin COVID, misalnya bagaimana, ya, menangani kemiskinan di saat COVID, misalnya. Itu kan perlu pemikiran, ya. Kemudian bukan pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Kita tidak mengulang, karena kalau kita mengulang itu habis biaya, habis dana, tidak ada manfaat. Yang ketiga, memiliki referensi teoritis yang jelas, ya. Jadi ada teori yang mendukungnya, ya. Ini nanti bisa dilihat detailnya di bab 4, ya, apa fungsi teori. Nah, sumber permasalahan dapat muncul dari pengalaman sendiri, ya. Misalnya kita di industri, ya. Misalnya saya di industri, ya, saya di wakaf, misalnya di perwakafan, gitu, ya. Nah, melihat bagaimana kenapa ini wakaf sulit berkembang, khususnya wakaf produktif. Lalu kita lihat, oh, ini karena mungkin nazirnya tidak kompeten, gitu, ya. Terus kita buatlah pelatihan kompetensi nazir, ya. Lalu kita sertifikasi. Nah, lalu kita lihat bagaimana pengaruhnya. Dengan sekarang itu udah 3.200 orang kurang lebih yang sudah kita latih nazir seluruh Indonesia. Itu bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap
pengelolaan wakaf. Nah, itu sudah kita teliti ya. Saya dengan tim, dengan Prof. Nur Huda, dengan Bu Emi, itu sudah meneliti itu dan sudah dipublikasi di jurnal. Itu contoh-contoh ya. Contoh-contoh bagaimana dari pengalaman sendiri kita bisa buat penelitian independen. Yang kedua, pengalaman orang lain bisa saja ya. Nggak harus juga pengalaman kita, pengalaman orang lain juga bisa. Kemudian permasalahan hasil penelitian orang lain. Nah, ya ada orang lain bikin penelitian hasilnya itu lalu kita lanjutkan. Ini cara yang paling mudah untuk kita membuat research ya. Yang keempat, sudah literatur dari berhasil penelitian karya ilmiah orang lain. Yang kelima, titipan orang, proyek pemerintah misalnya ya. Atau dana kompetisi misalnya ya. Bisa ya. 2 tahun terakhir 2021-2022 misalnya ya Bank Indonesia memberikan kepercayaan kepada saya dan teman-teman ya untuk melakukan proyek penelitian tentang implementasi wakaf core principle misalnya. Nah, itu sudah kita lakukan dan sudah kita buat publikasinya dalam bentuk buku ya. Ini contoh ya, contoh penelitian yang dibiayai oleh lembaga ya atau sponsor. Dan tahun ini misalnya saya dapat lagi dana hibah ya, ini kompetisi dari Dikti, mudah-mudahan bisa multi years, ini baru tahun pertama ya, untuk pengembangan ya, pengembangan aplikasi implementasi wakaf principle. Nah, ini kali ini dananya dibiayai oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian penelitian yang dari penelitian orang lain kemudian tidak harus sama dengan penelitian sebelumnya. Itulah makanya kita perlu melakukan literatur review ya. Jadi kita lihat apa yang sudah orang teliti, lalu kita ambil angle yang berbeda. Sampai kita sama ya. Aspek yang dapat dengan perbedaan apa? Misalnya data ya. Penelitian si A datanya 10 tahun, kita 20 tahun, itu jelas beda, hasilnya pasti beda. Nah, variabel kita bedakan, misalnya dia 3 variabel, kita 5 variabel. Metodologi kita bedakan, ya, misalnya dia pakai metodologi non parametrik, kita pakai metode parametrik. Skala penelitian kita bisa bedakan, kalau secara provinsi kita pakai nasional, ya. Dan lain-lain. Lalu kejelasan suatu masalah sangat bergantung pada beberapa faktor, ya, bisa internal, bisa eksternal. Ya, apa faktor-faktor tersebut? Yang pertama, masalah yang diangkat harus sesuai dengan minat peneliti. Ya, lalu penelitian dapat dilaksanakan. Ada waktu, tenaga, ada dana, terus ada faktor pendukung, data dan izin, dan kemudian hasil penelitian yang manfaat bagi semua stakeholder dengan terkait. Ya, misalkan penelitian pribadi terkait masyarakat dan menambah ketahanan kehidupan. Ya, ini hasil penelitian yang bermanfaat. Nah, bagaimana membuat rumusan masalah? Ya, misalnya topik kajian saya terhadap pemanfaatan harta gadai. Masalahnya bisa 5 nih di sini nih ya. Bagaimana status harta gadai? Apakah ada praktik pemanfaatan harta gadai yang ribawi? Ya, apa saja harus pemanfaatan? Ya, bagaimana respon masyarakat? Apa kendala-kendala penerapan? Ya, soalnya pegadaian kita kan ada juga pegadaian syariah. Ya, pegadaian syariah. Ini Dewan Pengawas Syariahnya Kiai Khalil Nafis, ya, salah satu ketua MUI pusat. Nah, tapi ada juga pegadaian konvensional, gitu, ya. Nah, lalu kita lihat ya, seperti apa pegadaian syariah. Ini bisa kita ambil, bisa kita ambil juga sebagai bisa tesis, bisa skripsi. Ya. Kemudian zakat, ya, persepsi muzakir tentang zakat dan lembaga amil zakat. Ya. Suatu kajian dalam rangka meningkatkan kontribusi muzakir terhadap lingkungan zakat di Indonesia. Ya, kalau masih jauh, bagaimana persepsi muzakir tentang zakat, bagaimana persepsi terhadap zakat. Ya. Ini lebih kepada survei, ya. Kemudian bank syariah, ya, marketing misalnya. Ini kenapa orang-orang yang melamar ke bank syariah itu maunya di meja aja, ya, maunya jadi
customer service, maunya jadi teller, nggak mau ke lapangan jadi marketing ya. Nah, itu pertanyaannya, mengapa sulit mencari tenaga marketing? Mengapa para pekerja lebih memilih bekerja di belakang meja? Gitu ya. Ini juga sifatnya survei. Konsep ekonomi Al-Ghazali ya, ini lebih kepada case study ya. Nah, misalnya ada tiga, apa saja konsep ekonomi Al-Ghazali, apakah konsep Al-Ghazali relevan dengan keadaan sekarang, apakah Anda tentu saja melakukan praktek ya. Juga bisa dilakukan penelitian. Penelitian yang timbul dari seorang direktur BAS karena rasa ingin tahu mendalam tentang kebesaran zakat. Ya, nah ini misalnya antara kapasitas zakat dan upaya zakat itu dibedakan antara tit capacity dan tit effort. Ya, di Provinsi DKI Jakarta. Ya, ada tiga misalnya permasalahan yang diangkat. Ya, sejauh mana pengaruh pendapatan per kapita masyarakat terhadap kapasitas zakat di DKI, berapa besar respon pendapatan nasional dan respon pendapatan per kapita terhadap DKI, dan jenis kesalahan. Jadi dibuat matriks ya, kapasitas tinggi upaya tinggi, kapasitas tinggi upaya rendah, kapasitas rendah upaya rendah, kapasitas rendah upaya tinggi. Jadi ada 4 matriksnya. Kemudian penelitian yang timbul akibat fenomena yang tengah marak di masyarakat. Ya, misalnya BMT sebagai upaya menangkal rentenir ya di mana lingkungan masyarakat di Securuk Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Ya, ini bagaimana pola pikir masyarakat desa dalam hal meminjam uang, mengapa rentenir demikian marah, beberapa presiden sebelumnya rentenir, upaya apa yang harus dilakukan BMT. Ini setelah saya lihat ya, rentenir itu dia sangat manusiawi loh. Jadi misalnya ketika ada anak nasabahnya sakit, itu dia kasih uang aja tuh gratis ya untuk anaknya berobat. Sehingga orang tuh merasa, oh dia bantu saya gitu ya. Jadi ditanam dulu kayak hutang budi gitu, habis itu pinjam ke dia dengan bunga yang berlipat-lipat. Jadi cara-cara mereka itu humanis ya, cara-cara tertentu itu humanis. Kemudian ini topik-topik umum penelitian yang bisa saya rangkum ya. Untuk ekonomi Islam misalnya meningkatkan peran ekonomi Islam dalam rangka membentuk lembaga keuangan syariah. Yang kedua, bingkai kebijakan otoritas fiskal, moneter, dan keuangan terkait dengan keuangan Islam. Yang ketiga, memberikan peran dalam ekonomi Islam. 4, pembangunan pemikiran ekonomi Islam dalam lembaga keuangan Islam. 5, memberikan kesyariah dalam ekonomi Islam. Untuk keuangan misalnya, membentuk proyek-proyek yang aplikatif, memasukkan dengan sukuk, memanfaatkan semua keuangan dalam otoritas keuangan, memanfaatkan sarana sukuk untuk sektor ekonomi mikro, dan kebijakan fiskal ya untuk mengurangi kemiskinan. Sejarah kebijakan fiskal dan moneter dan beberapa di era modern selalu sudah meningkatkan era sukuk. Ini yang lagi ngetren sekarang ya, membangun sektor real pada masyarakat Islam dan membangun sistem dengan sektor real. Di kebijakan fiskal dan moneter, misalnya membangun sektor real yang lebih aplikatif bagi instrumen-instrumen sektor moneter, lalu operasi moneter Islam yang baru di OJK, mengurangi inflasi dengan kebijakan moneter Islam dan meningkatkan pembinaan peran pemerintah dalam membiayai lembaga keuangan Islam. Untuk lembaga keuangan Islam, bank dan non-bank, misalnya rekonstruksi lembaga keuangan Islam dalam kondisi persaingan global ya. Jadi ini sudah apa namanya ini ya competitive advantage ya. Lalu meningkatkan perwira lembaga keuangan Islam, etika bisnis, dan strategi pasar, asuransi Islam, strategi lembaga ZISWAF dan lembaga keuangan Islam, mengembangkan program ligas antara bank Islam dan non-bank dalam rangka pembiayaan sektor real, meningkatkan performa dalam proses BMT dan aplikasi ideal pegadaian Islam dan penggadaian emas Islam. Untuk hukum Islam, misalnya topik-topiknya penerapan hukum Islam dalam lembaga hukum, lembaga keuangan Islam dan epistemologi ketuhanan, posisi hukum ketuhanan dalam operasi pembiayaan Islam, regulasi juga untuk melakukan keuangan dan analisa fatwa kontemporer. Ya. Ini yang banyak nih anak-anak hukum ekonomi Islam itu rata-rata tulisannya tentang analisis fatwa, hampir semua ya. Lagi sekarang udah banyak fatwa, ada 154 ya. Itu menjadi menarik apabila diteliti satu persatu.
Nah, itu barangkali ya, ini refleksi sebagai pertanyaan-pertanyaan saja. Ya. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan, Rida ya, supaya kita bisa diskusi lebih banyak. Saya pikir dan sudah 30 menit ya jam saya. Ya, terima kasih Pak Henry atas pemaparannya. Eh, kita ada waktu 15 menit untuk bisa diskusi. Kami persilakan kepada teman-teman eh, yang ingin bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan metodologi penelitian ekonomi Islam. Kami buka sesi pertanyaan, silakan. Boleh langsung dari eh, raise hand, melalui raise hand, atau bisa eh, melalui kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, sambil menunggu, izin Pak bertanya sedikit. Ya, ya. Eh, eh, Menurut Pak Henry, kira-kira Pak, eh, dalam situasi saat ini, pertanyaan pertama, eh, mana yang lebih baik eh, untuk peneliti meneliti hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi Islam ini, menggunakan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif? Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, Ya. Enggak, pertama-pertama dulu lah. Nanti saya lupa. One by ya, one dulu aja. Ya. ya Pak. Ini masalah kuali dengan kuanti Ya, itu tidak harus dilihat mana yang lebih baik ya. Dua-duanya baik, tergantung apa yang akan diteliti. Ada hal-hal yang tidak bisa diteliti oleh kuantitatif. Ya, misalnya pengaruh religiositas misalnya. Ya, itu kan menjadi absurd ketika kita mengukur religiusitas itu secara kuantitatif ya. Karena seseorang itu disebut religius kan dari pengamatan yang panjang. Tidak disuruh sekedar ngisi kuesioner, habis itu dari situ dikatakan dia religius gitu. Ya, jadi tergantung sebenarnya ya, tergantung apa yang kita teliti, lalu kita gunakan metodenya. Ya, jadi eh, salah metode atau kurang tepatnya metode itu apa ya bisa membuat hasil kita tuh ya kurang pas gitu. Ya, ada satu penelitian ya kemarin ada ujian tesis di saya nggak usah sebutlah kampusnya, tapi kampus ternama. Saya pengujinya. Kemudian disimpulkan faktor religiositas itu tidak berpengaruh kepada eh, minat minat seseorang untuk membayar wakaf gitu loh, untuk berwakaf. Kaget saya, masa sih? Ya kan? Ya, secara logika sederhana aja, ya orang yang bayar wakaf itu orang yang religius lah. Kalau nggak religius mana mau dia bayar wakaf? Ya, jangankan wakaf, sedekah aja dia nggak mau. Pelit kan? Eh, saya bilang, ini nggak bener nih. Saya cecar ternyata dari kuesioner. Jawabnya ini. Ya ilah, saya bilang kalau gini nih, aduh, saya bilang, ini hal-hal seperti inilah yang harus didekati oleh kualitatif. Ya, jadi jangan kita pertentangkan itu metode itu. Oh, ini lebih baik, ini lebih baik. Enggak, tergantung konteksnya gitu. Ya, saya itu dua-dua saya pelajari ya. Saya itu sarjananya statistik di IPB ya. 4 tahun saya belajar integral diferensial lengkap dengan segala macam software. Itu aja pelajaran saya itu. Ya. Nah, begitu saya ambil master di bidang hukum Islam, itu nggak berlaku semua. Kenapa? Yang namanya penelitian hukum Islam kan semuanya kualitatif. Ya, oh stres saya itu. Aduh, gimana ini ya? Saya pelajari itu, ya, yang namanya kualitatif itu. Ya, ternyata tidak sederhana yang namanya kualitatif itu. Ya, nggak sederhana. Penelitian-penelitian tentang hukum itu juga tidak sederhana. Ya, kita harus kadang-kadang kita harus observasi, ya,
Bisa pasti kan tidak sederhana, ya. Nah, jadi itu jangan di pertanyaan salah tadi itu, ya. Pertanyaan salah. Pertanyaan bukan mana yang lebih baik, tapi pada kondisi apa kita harus memakai kualitatif, pada kondisi apa kita harus memakai kuantitatif, atau dua-dua kita pakai ketika kita nggak puas dengan satu metode. Saya kurang puas ini, udah saya harus lakukan lagi, silakan. Ya, tapi jadi tebal sekali nanti kalau dia bikin disertasi bisa 500 halaman itu nanti, ya. Buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang biaya gitu, ya. Gitu. Jadi di ini saja, dibuat pembatasan masalah saja, ya. Jadi alhamdulillah saya ada untungnya saya ngambil master hukum Islam itu. Jadi bayangkan ya, pola pikir saya yang kuanti itu dirubah 100% menjadi kuali. Kayak apa tuh? Wah, itu jungkir balik juga itu belajar itu. Ya. Apalagi kalau sudah masuk qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih harus hafal kan? 98 kaidah fikih harus hafal, coba bayangin. Aduh, ya. Tapi itulah, ya, itulah ilmu itu. Jadi ilmu itu begitu luas, ya, begitu luas. Semakin itu kita pelajari, semakin banyak kita nggak tahunya. Itu Rida, ya. Yang kedua apa? Ya, Pak. Nah, tadi terkait sama yang terakhir, Pak. Jadi, Pak, ini kan Rida juga lagi nyusun ya, Pak. Jadi kadang-kadang terbentur di antara pengen idealis, idealisnya agak tinggi gitu, sama administrasi harus tamat juga gitu. Itu Ya. gimana ya cara ngimbanginya menurut pengalaman Bapak? Oh ya, Gitu. itu semua dialami kok oleh mahasiswa doktor, ya. Saya juga dulu gitu, ketika nulis disertasi itu ingin menyelesaikan persoalan ekonomi dunia aja gitu, ya. Ya. Ya, Pak. Tapi lama-lama kita diskusi sama teman, ya. Disertasi yang baik itu yang selesai gitu, ya. Bukan masalah hebatnya, bukan yang selesai. Ya sudah, akhirnya kita pilih, ya, yang kita berminat di situ, yang kita apa di situ. Udah kita pilih itu yang kita juga punya tadi kan, punya kemampuan, punya minat, punya apa itu, udah bawa situ. Alhamdulillah selesai dalam on time, dalam waktu tertentu. Ya, jadi kita harus bisa uh, memanage keinginan, ya. Keinginan itu kalau kita ikutin ya tadi itu, ya. Saya pikir semua orang punya inilah, punya pengalaman yang sama lah, ya. Mbak Lisa juga gitu kayak yang dulu tuh, ya. Tapi lama-lama dia berpikir-berpikir lagi, akhirnya diambil topik tertentu, ya kan. Gitu. Ya, Ya, yang lain Sa- silakan. ya, Alhamdulillah ini ada dua penanya. Kita eh, cukupkan di dua penanya dahulu ya, melihat waktu. Yang pertama dari Mas Anas, silakan Mas Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salam. Andri, mohon maaf Pak Andri tidak bisa menyalakan kamera. Itu sedang Iya, ada. iya. Pak Andri, saya Anas dari sedang PhD di USM, Pak Andri. Jadi eh, terkait tulisannya Dr. Profesor Aslam Hanif dengan Pak Furqoni tahun 2015 itu sempat mengkritisi tentang apa penelitian-penelitian dalam ekonomi Islam dan beliau akhirnya menyimpulkan bahwa ada sedikitnya ada tiga pendekat atau tiga metode yang dipakai yaitu usul fikih yang itu keliru, kemudian pluralisme dan itu dianggap keliru juga, dan yang paling besar adalah mainstream positif ekonomi metodologi yang diaplikasikan di Islamic case seperti yang hanya mengambil data dari perbankan syariah dan kemudian there is no Islamicness di sananya yang jadi Islamik hanya karena dia mengambil data di perbankan syariah. Saya ingin pertama pendapat Pak Hendri Tanjung tentang bagaimana penelitian yang hanya mengambil data dari perbankan syariah dan di situ murni pendekatannya adalah metode positif yang mainstream. Jadi memakai metode-metode yang lama dan hanya datanya hanya dari perbankan syariah. Bagaimana Pak Hendri? Ya, jadi tergantung apa yang ingin diteliti sebenarnya, ya. Jadi kalau kita mau meneliti efisiensinya misalnya, ya, kan nggak bicara efisiensi itu bicara input output, inputnya apa, outputnya apa. Nah, lalu kan banyak kan tulisan di jurnal itu kan membandingkan efisiensi bank syariah dengan bank konvensional gitu kan, dengan menggunakan input yang sama gitu kan.
itu Iya. bisa saja hasilnya sama. Atau bahkan bank konvensional itu lebih efisien. Jadi, nah tergantung tujuannya apa dulu gitu. Ya. Nah kalau kalau menurut saya karena kita bicaranya data, ya datanya itu ya itulah yang akan kita olah kan gitu. Nah, itulah kerjaan orang-orang statistik gitu kan. Eh, Persoalannya adalah apakah bank syariah yang sekarang sudah ada itu sudah murni menjalankan prinsip-prinsip syariah misalnya. Itu juga penting untuk kita kritisi kan. Apakah sama ya? Apakah eh, misalnya saja begini yang dulu sempat ramai itu masalah denda ya, masalah denda. Denda itu kan ada di fatwa kita kan ada namanya takzir ya, takdir ada namanya ta'wid ya kan. Nah, sebagian ya sebagian kecil lah katakan bankir-bankir syariah itu bilang ini kalau denda kita berlakukan sama aja dengan bunga gitu. Bedanya. Cuman kalau bunga itu diakui pendapatannya oleh bank, sementara denda itu tidak diakui, dia diberikan ke lembaga sosial gitu. Tapi kan beban juga bagi yang nasabahnya, dia tetap bayar-bayar juga gitu. Nah sehingga ada ketika itu bank syariah yang tidak mengenakan denda. Kami nggak mau pakai denda, so, gitu kan. Padahal fatwanya ada, tapi dia nggak mau. Nah, kalau mau meneliti ya, apa namanya idealnya seperti itu atau tidak, ya bisa dengan pendekatan-pendekatan fikih. Gitu. Ya, tapi kalau misalkan kita mau pakai statistik, ya pakai faktor atau apa, pakai VAR, VSM model misalnya, atau katakan analisis regresi berganda biasa misalnya ya, ya tetap aja dia pada kaidah-kaidah yang ada kan. Datanya mana dulu ya, nah, datanya sama nggak? Kalau datanya sama dengan bank konvensional ya bisa saja hasilnya sama, bahkan bisa saja dia lebih buruk hasilnya gitu ya. Jadi Baik, kalau Pak. ditanya bagaimana kalau orang meneliti itu ya tergantung tujuannya apa gitu Baik, ya. Pak. Baik, Pak. Jadi kalau ditanya saya sih itu aja tujuannya apa apa dulu, makanya tujuan niat motivasi itu menjadi penting ya. Baik, Pak. Gimana kita bisa jadi gini, kita usahakan apa yang kita tulis itu bermanfaat gitu ya, bermanfaat bagi orang, bagi umat, bagi kita pribadi gitu, makanya di situ gitu Nas ya. Baik, Pak. Satu lagi, Pak, sedikit saja boleh, Ibu Moderator, sebentar saja. Ya, Pak, betul. terkait itu beberapa beberapa eh, apa Islamic ekonomis mengembangkan beberapa metode ya Pak, seperti Prof Aslam usulul iktisad yang berupaya untuk yang lebih betul-betul Islamic economics gitu. Kemudian seperti Bapak Hendri juga ngajar di Trisakti, Prof Masudul Alam Chaudhry ya, kemudian mengembangkan tauhidik string relation, itu yang mencoba untuk menghadirkan metode baru yang lebih lebih Islamic economics dalam tanda kutip. Sekali lagi, bagaimana pendapat Pak Hendri ketika ada apa namanya orang atau profes atau saintis berusaha mengajukan metode-metode baru begitu, Pak Hendri? Terima kasih, Pak. Ya, kalau TSR sendiri ya, Tauhid String Relation, itu bukan metode, itu lebih pada filosofi. Ya, saya juga ngajar di Trisakti di program doktor dari tahun 2012, sudah 11 tahun saya ngajar di sana. Dan saya sudah diskusi panjang dengan Profesor Masudul Alam Chaudhry di ruang kerjanya ketika itu. Ya, saya bilang ini kalau Prof. Alam Chaudhry membuat begini, saya bilang ini bukan metode. Saya bilang, ya betul memang itu adalah filosofi. Dia bilang, metodenya apa? Ya dijelaskan. Bisa pakai VAR VCM, bisa pakai path analisis, bisa pakai regresi berganda gitu. Ya, jadi bisa bisa banyak. Tapi karena dia saling 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 memiliki keterhubungan satu sama lain, itu biasanya orang pakai dua. Ya, orang bisa pakai VAR VCM model atau orang bisa pakai ANP karena dia saling terkait semua gitu. Tapi kalau bicara metode itu bukan metode yang dijelaskan oleh Mas Sudul itu. Itu adalah filosofi bagaimana kita membuat penelitian karena semua variabel saling terkait. Ya, nah kalau Prof. Aslam saya belum baca ya ide tentang metode yang dia usulkan itu ya.
Eh, nanti saya coba bacalah. Jadi saya belum belum bisa mengomentari secara detail. Itu Baik, Nas Pak. ya. Baik, Pak Hendri, terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mas Anas. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir itu dari Mas Ali. Silakan Mas Ali. Iya, terima kasih banyak Mbak. Suaranya juga jelas terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendri, Bu Lisa, Bapak Ibu dan Mas dan Mbak semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Ali, mahasiswa semester 7 S1 Ilmu Ekonomi Islam. Ya, jadi memang lagi berkutat juga nih Pak sama perumusan topik untuk skripsi. Sebenarnya ingin saya tanyakan ini sih Pak, ada beberapa kekhawatiran gitu ya yang saya Hmm. temui. Hmm. Pertama dari kecenderungan teman-teman mahasiswa ketika memilih topik skripsi. Yang Hmm. pertama itu cenderung memilih topik-topik yang redundant gitu ya, bahas terkait pengaruh religiositas terhadap intensi, bahas Ya. religiositas terhadap, jadi redundant itu aja sehingga Hmm. kontribusi studinya ya mentok di situ Pak, karena dari Ya. Katib bahas itu sehingga kita nggak punya referensi lain. Nah, Hmm. itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mahasiswa cenderung mau ngangkat topik tuh untuk motif apa? Kemewahan intelektual. Ah, bahas yang keren-keren lah, sukuk gitu ya. Ah, bahas yang keren-keren deh, dana pensiun syariah, bahas yang keren deh, takaful. Instead of membahas suatu topik yang memang menjadi kebutuhan gitu ya. Ah, ngapain bahas isu energi baru terbarukan gitu dalam perspektif Islam? Ngapain bahas eh, apa hal-hal yang memang menjadi kebutuhan gitu ya, mending bahas takaful aja, mending bahas sukuk. Nah, itu ada kecenderungan tersebut Pak di teman-teman mahasiswa. Yang kedua, bukan dari mahasiswanya aja, tapi ada faktor lain dari dosen-dosennya. Terkadang ada beberapa dosen gitu ya yang mereduksi makna dari ekonomi Islam, memahami ekonomi Islam ya udah perbankan syariah gitu ya, Iya, ekonomi betul. ya sukuk gitu. Sehingga Betul. ketika kita mengangkat, kayaknya saya mau bahas ini deh Pak, isu kesejahteraan driver ojek online tuh, Hmm. ekonomi Islamnya di mana gitu ya, Hmm. bahas isu energi baru terbarukan loh, ekonomi Islamnya di mana. Jadi ada dua kecenderungan gitu ya dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa, dan juga reduksi makna ekonomi Islam dari dosen yang ngebuat kita jadi bingung gitu ya. Kita melakukan sebuah topik penelitian, ya udah sekedarnya aja pragmatis atau mungkin demi kemewahan intelektual instead of yang membahas suatu hal yang menjadi kebutuhan. Saya mau tahu pandangan Pak Hendri aja sih terkait Ya, beberapa. itu betul itu. Itu yang membuat ekonomi Islam ini tidak membicarakan masalah yang up to date. Ya, misalnya ekonomi Islam tidak membicarakan masalah energi, bagaimana kaitan energi terbarukan, apa energi yang ditemukan baru, misalkan nikel di mana itu di Maluku sana ada terhadap kesejahteraan itu kan. Lalu bicara yang lain-lain nggak ada ya. Jadi rata-rata ya kalau nggak topiknya bank syariah gitu ya, topiknya. Jadi ke objek gitu pendekatannya. Padahal kan kita perlu eh, research tentang kebijakan ya, policy research ya. Ini kan alhamdulillah kemarin teman-teman di UI sudah melaunching itu ya, research policy untuk Islam economics. Nah, saya harapkan dari situ nanti muncul itu riset-riset tentang kebijakan yang memang sangat-sangat penting gitu. Misalkan gini lah, kebijakan investasi ya, investasi di Rempang misalnya ya, di Pulau Rempang yang lagi rame gitu kan, itu kan atas nama investasi. Nah, apakah itu sudah tepat kalau kita lihat dari sisi ekonomi Islam gitu, misalnya. Nanti kita bisa lihat kan bagaimana social cost ya, bagaimana economical cost. Dua-duanya kan punya cost, untuk punya biaya. Ada biaya ekonomi, ada biaya sosial. Nah, apakah cost ekonomi itu lebih besar daripada social cost-nya atau lebih kecil gitu kan? Nah, kalau lebih besar sosial cost-nya, tentunya kan kita harus misalnya tidak kita teruskan, nah, seperti itu. Nah, ini memang saya lihat ya riset-riset yang sifatnya kebijakan ya, atau yang sifatnya makro itu kurang sekali memang di bidang ekonomi Islam. Tapi itu saya pahami memang dosen-dosen ekonomi Islam ini kan apa ya, eh, kebanyakan memang mengambil yang jurusan perbankan syariah gitu kebanyakan gitu. Jadi sedikit yang memang bicaranya makro ya. Maka itu kita di Ibnu Khaldun, kita baru setahun ini buka program doktor ya. Kita buat namanya Doktor Ekonomi Syariah. Jadi harapannya memang dari program doktor ini muncul pemikir-pemikir yang memang
memikirkan bagaimana supaya ekonomi negara ini maju, tapi sesuai syariah gitu, ya, tidak kepada objek-objek bank, asuransi lagi, pegadaian lagi, nggak begitu-begitu objeknya, ya. Nah, kemarin ada yang menarik itu daripada salah satu anggota BPK sekarang yang aktif, itu mendaftar S3 di kita. Ya, saya wawancara. Saya bilang, kenapa memilih S3 di Ibnu Khaldun, ya kan? Ya, di Jakarta kan ada UIN Ciputat, ya, ada lagi Trisakti, gitu kan. Dia bilang apa? Oh, saya kalau ada, saya memang ditawarin di UIN Ciputat, tapi saya lihat dokternya perbankan syariah, saya nggak perlu, katanya. Terus eh, background dia kan dia orang orang investasi ya, lama di investasi. Lalu dia salah seorang direktur perusahaan sebelumnya dia jadi anggota BPKH. Lalu dia cerita ada juga yang narik saya ke mana itu, dia bilang Trisakti apa ya? Ya, ya itu kan konsentrasi Islamic finance lagi, keuangan lagi katanya. Saya nggak perlu, saya mau yang lebih makro, yang bicaranya kebijakan, yang saya bisa di situ memberikan kontribusi pemikiran saya. Nah, saya pilihlah, saya searching, ketemu saya Dokter Ekonomi Syariah di Ibnu Khaldun Bogor. Nah, sehingga saya mendaftar ke sini, gitu ya. Itu anggota BPK yang aktif sekarang, salah satunya. Saya nggak usah sebut namanya siapa. Nah, artinya eh, pemikiran-pemikiran tentang kebijakan-kebijakan ekonomi makro ini mesti dikritisi juga. Ya, menurut saya ada satu divisi khusus yang orang-orang yang memang punya kemampuan makro, ya, tidak semua juga harus harus masuk ke situ. Orang-orang yang punya kemampuan makroekonomi, tapi dari sisi fikihnya kuat, itu bisa masuk situ. Nah, cuman kan sekarang persoalannya kalau kita lihat teman-teman kita di UIN atau di IAIN, itu kan backgroundnya banyak di fikih, ya. Nah, kalau di makroekonominya itu kita harapkan kan dari teman-teman di umum, dari UI, ya, ITB, IPB, ya, UNER segala macam. Nah, tinggal bagaimana kita memberikan pembekalan kemampuan fikihnya misalnya, ya. Nah, ini yang harus diberikan kuat, ya, dan ya saya cukup bersyukur juga saya sekolah di Islamabad itu ya. Di Islamabad itu penguatan antara ekonomi makro dengan fikihnya itu sangat-sangat kuat, ya. Di fikih aja kita belajar selama 6 semester itu, ya. Kemudian di makro juga kita belajar selama 6 semester, jadi cukup kuat, ya. Jadi sehingga teman-teman Islamabad itu bisa berpikir, cuman ya masih masih sedikit, ya, masih langka lah. Bahkan sampai sekarang yang dokter ekonomi dari Islamabad ya cuman saya gitu, orang Indonesia belum ada lagi, ya. Jadi ini perlu kita perbanyak memang kader-kader kita ke depan untuk bagaimana bisa meningkatkan kemampuan di bidang penelitian ini. Gitu ya, Ali, ya. Baik. Terima kasih banyak, Pak. Jazakallah. Ya. Terima kasih banyak Mas Ali dan Pak Henry. Uh, nah, uh, Kenapa, Rida? ya, ya, suaranya terdengar, Mbak. Pak. Udah. Ya, maaf tadi jaringan. Terima kasih banyak Mas Ali dan Pak Hendra Tanjung atas semua jawaban-jawaban dari para partisipan. Eh, dan untuk acara yang terakhir, karena waktu sudah menunjukkan jam 17.29, eh, yang terakhir adalah closing remark dari Mbak Lisa sebagai koordinator dari The Ghazali Project Indonesia. Silakan Mbak Lisa. Baik, terima kasih Mbak Rida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih banyak kepada Pak Henry dan juga Mbak Rida. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya teman-teman. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam ya bisa hadir di webinar sore hari ini. Di hari Sabtu sorenya ramai juga ya, sampai 46 gitu. Kita join untuk belajar bersama dari Pak Henry terkait dengan metodologi ekonomi Islam.
saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman, dan sekaligus mungkin ini ya, karena ini adalah acara salah satu agenda rutin dari teman-teman di Ghazali Project Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang baru pertama kali ya hadir atau mengikuti acara The Ghazali Project Indonesia, saya mengundang teman-teman untuk bisa mampir ya ke websitenya Ghazali Project. Jadi mungkin kalau sekilas kenalan, Ghazali Project ini diinisiasi waktu itu sama Prof. Asad Zaman, nih pembimbing S3-nya Pak Henry ya. Jadi guru ideologisnya Pak Henry ini juga nih terkait dengan ekonomi Islam gitu. Mungkin teman-teman yang background ekonomi Islam sudah familiar gitu ya dengan Prof. Asad Zaman gitu. Jadi beliau waktu itu ada kelas, mungkin kalau sedikit flashback, ada kelas terkait dengan Islamic Revival. Jadi mungkin di sore hari ini saya ingin sedikit ini ya share screen lah ke teman-teman biar teman-teman tahu kita ada Instagram kita mana ya? Sebentar. Jadi biar bisa kenalan lebih lanjut gitu ya, karena jadi tadi di launching inisiatornya dari Prof. Asad, dan kita di Indonesia ini sebenarnya ada media sosialnya, ada YouTube-nya, ada Instagram-nya gitu ya, dan mungkin yang ingin saya perkenalkan ke teman-teman adalah 9 jam yang waktu itu kalau bagi saya pribadi ini kelas yang sangat mencerahkan gitu ya. Kenapa akhirnya ada The Ghazali Project Indonesia gitu. Saya waktu itu ikut kelas 9 jam bersama Prof. Asad ini. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menyimak gitu ya 9 jam kelas ini, dan teman-teman dari Ghazali Project Indonesia sudah menerjemahkan slide-nya dalam bahasa Indonesia karena kelasnya dalam bahasa Inggris gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih namanya Ghazali Project gitu ya? Karena kalau waktu itu Prof. Asad menyampaikan kita juga perlu menggunakan pendekatan bagaimana sih Ghazali waktu itu bisa mengadres gitu ya isu waktu itu tradisional Mu'tazilah. Kalau kata beliau, hari ini kita menghadapi isu yang sama gitu ya di modern Mu'tazilah gitu. Bagaimana sih antara apa yang kita pelajarin di bangku-bangku sekolah sampai kuliah gitu ya, itu kok rasanya ada hal-hal yang bertentangan gitu dengan apa yang hati kita gitu ya, apa yang kita pelajarin di agama kita gitu. Jadi sebenarnya konteksnya Ghazali Project ini bisa diaplikasikan di berbagai area ya teman-teman, nggak harus ekonomi gitu. Cuman karena kebetulan aja Prof. Asad memang areanya ekonomi, saya dan teman-teman yang ada di Ghazali Project Indonesia kebanyakan background-nya ekonomi gitu ya. Jadi kita mencoba satu area dulu deh gitu ya, yang bagaimana kita coba mengeksplor Islam dari sisi ekonominya gitu ya. Kita belajar bagaimana mengembangkan ekonomi Islam ini yang bisa applicable juga gitu ya, dan juga tetap idealis juga gitu ya. Jadi kita coba explore. Makanya kalau teman-teman mampir ke web ke Instagram kita ada agenda rutin untuk diskusi yang diadakan dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi kita juga welcome kalau teman-teman ada usulan gitu ya, topik apa yang perlu kita bahas gitu, dan mau usulin narasumber juga boleh gitu ya. Dan kita juga ada kelas yang biasanya sama Prof. Asad, tapi ini diadakannya dalam bahasa Inggris. Dan mohon doanya juga, kita saat ini sedang ongoing untuk menyelesaikan proyek penerjemahan buku ya, buku ini. Semoga bisa segera ini ya Pak Henry bisa segera kita terbitkan. Nanti teman-teman bisa membaca ini buku dari Prof. Asad yang kita saat ini sedang Allah, ya insya Allah nanti akan ada tambahan beberapa chapter dari Pak Henry gitu ya. Jadi biar bisa dibaca dalam bahasa Indonesia, bisa digunakan juga di kampus-kampus gitu ya untuk textbook ekonomi Islam gitu. Jadi silahkan untuk teman-teman yang ingin terlibat di tim Ghazali Project boleh juga kontak kita. Di sini ada ini ya nomor kontak personnya. Jadi welcome sekali untuk teman-teman yang ingin berkontribusi, udah belajar terkait dengan ekonomi Islam di kampus-kampusnya gitu ya. Mungkin di sekolahnya tadi ada mulai dari yang S1 sampai S3 gitu. Kita welcome untuk mengundang teman-teman untuk bisa contribute bersama gitu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Henry dan juga Mbak Rida dan juga teman-teman panitia dan teman-teman yang sudah hadir sore hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, hasil dari diskusi kita saat ini adalah bagaimana kita semua yang berada dalam ranah ekonomi Islam atau berkecimpung di ranah ekonomi Islam
disarankan gitu ya, disarankan untuk tidak lagi meneliti di ranah-ranah seperti perbankan, asuransi atau objek-objek tertentu lainnya gitu lah ya, atau istilahnya mengikuti tren gitu lah ya. Jadi bagaimana kita bisa membahas sisi-sisi lain yang lebih makro lagi sehingga kita dapat membantu memecahkan masalah ekonomi ya secara menyeluruh, tentunya dari perspektif ekonomi Islam. Sebelum ditutup, mungkin bisa kita ambil dokumentasi dulu bersama Pak Henry dan teman-teman. Silakan Baik, Mas Naim. baik. Silakan teman-teman sekalian bisa open cam. Kita dokumentasi terlebih dahulu. Silakan kurang lebih 3 detik. Sudah bisa open cam. 1, 2, 3, oke. Silakan berpose terbaik. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya untuk slide kedua, silakan 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Rida. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian, terus pada Pak Henry sebagai narasumber hari ini dan Mbak Lisa sebagai koordinator Ghazali Project Indonesia. Dan akhirnya kami tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Terima Pak kasih Pak Henry. Henry. Pak Henry. Ya, sama-sama, Rida. Ya, Buru harap. ya Pak. Sehat-sehat Pak Henry. Ya Bapak Pak. harap, Ibu apa? Ibu Minang Pak, foto. Oh, dua-dua dapat itu.